Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ala kulli man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi wa iktafa atharahu ila yaumiddin. Qala Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan tentu saja yang paling pertama, marilah kita kembali memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kekuatan, kesehatan serta waktu luang yang dimana dengan nikmat-nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk dapat kembali melangkahkan kaki kita menuju ke tempat yang mubarakah ini, rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala, dan telah menjalankan salah satu kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita semua, yaitu salat subuh secara berjamaah. Kemudian kembali diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk duduk bermajelis di tempat ini dalam rangka mendengarkan ilmu yang dimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya menuju surga. Dan kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man indah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah, tidaklah berkumpul satu kaum di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitaballah, mereka membaca Al-Qur'an, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling mempelajarinya, illa, kecuali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nazalat alaihimus sakinah, turun ke dalam hati-hatinya ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, diberikan kepadanya rahmat, wa haffathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man indah, malaikat akan menaungi mereka dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut nama-nama mereka di hadapan para malaikat-malaikatnya yang mulia. Ini adalah merupakan nikmat yang besar. Ini adalah merupakan nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, yang wajib untuk kita syukuri. Dalam hadis yang sahih kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmatani
maghbun fihi makatsirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak dilalaikan oleh manusia. Apa itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sihhatu wal faragh. Nikmat kesehatan dan juga nikmat waktu luang. Dua nikmat ini banyak dilalaikan oleh manusia. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dua nikmat ini, kemudian kita gunakan dua nikmat ini di dalam ketaatan kepadanya Subhanahu wa taala, maka ini adalah merupakan nikmat yang wajib untuk kita syukuri. Kenapa? Karena semakin kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang diberikan kepada kita, maka semakin ditambah nikmat itu. Dan ini janji dari Allah Subhanahu wa taala dan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kalian, la azidannakum, sungguh kami akan menambah nikmat tersebut. Wa la in kafartum, akan tetapi jika kalian kufur, tidak bersyukur terhadap nikmat yang diberikan kepada kalian, inna azabi lasyadid. Ketahuilah bahwasanya azab Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih. Kemudian salawat dan salam kita tujukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada sahabat-sahabat beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang senantiasa berjalan di atas sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat kelak. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari yang mulia ini, izinkan kami untuk membawakan satu hadis dari hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan akhlak dan adab. Karena akhlak adalah merupakan sesuatu yang sangat penting, yang terkadang diremehkan oleh sebagian orang. Padahal di dalam hadis yang sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya di dalam dirimu wahai Muhammad ada akhlak yang sangat mulia. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebanyakannya orang yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala taqwallah wa husnul khuluq. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga orang yang memiliki akhlak yang mulia. Dan akhlak itu terbagi menjadi dua. Ada yang jibilli dan ada yang muktasab. Apa yang dimaksud dengan jibilli? Jibilli itu akhlak bawaan dari lahir. Sebagian kita mungkin punya anak-anak di rumah, dan kita lihat di dalam diri anak-anak kita itu ada akhlak bawaannya yang biasanya bersumber dari bapak atau ibunya. Ini jibilli namanya, watak bawaan, akhlak bawaan. Kemudian yang kedua, ada yang muktasab, ada akhlak yang diusahakan. Ada akhlak yang diusahakan. Misalkan ada orang yang wataknya gampang marah, kemudian dia berusaha untuk membuat dirinya itu menjadi orang yang penyabar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadanya untuk menjadi orang yang penyabar. Ini akhlak muktasab yang diusahakan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yatasabbar yusabbirullah. Barang siapa yang berusaha untuk menjadi orang yang penyabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya orang yang penyabar. Dan seorang muslim seharusnya tidak boleh ridha ketika di dalam dirinya itu ada akhlak yang tidak baik. Seharusnya setiap muslim berusaha
untuk menghiasi dirinya dengan akhlak-akhlak yang mulia. Karena kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana za'imun bi baitin fi a'lal jannati liman hassana khuluquhu. Aku menjamin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku menjamin rumah di dalam surga yang paling tinggi. Bagi siapa? Liman hassana khuluquhu. Bagi siapa yang memperindah akhlaknya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu tabaraka wa taala dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkenal, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dusi radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya itu ada 6. Idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila engkau bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Dan apabila dia mengundangmu, maka jawablah undangannya. Wa idza stansahaka fansahhu. Dan apabila dia meminta nasihat, maka berikan kepadanya nasihat. Wa idza 'atasa fahamidallaha fasammithu. Dan apabila dia bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka balas dia dengan doa yarhamukallah. Wa idza marida fa'udhu. Dan apabila dia sakit, maka jenguklah dia. Wa idza mata fatba'hu. Dan apabila dia meninggal, maka iringilah jenazahnya. Jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya itu ada 5. Apakah hak muslim atas muslim yang lainnya terbatas kepada 6 hal ini saja? Jawabannya tidak. Karena dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah jalla wa ala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslimi 'alal muslimi khamsun. Hak muslim atas muslim yang lainnya itu ada 5. Menunjukkan bahwasanya 6 ini bukan batasan. Bukan batasan. Akan tetapi sebagai pendekatan ilmu. Pendekatan ilmu agar seorang itu bisa lebih memahami ilmu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak muslim atas muslim yang lainnya itu ada 6. Dan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan haqqul muslimi 'alal muslim sittun, itu sifatnya umum. Artinya apa? Hak setiap muslim, baik itu muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala maupun muslim yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama dia muslim, maka dia memiliki hak-hak ini. Selama dia muslim, dia memiliki hak-hak ini. Apa hak-hak seorang muslim atas muslim yang lainnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila engkau bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam kepadanya. Salam adalah ibadah yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada khilaf di antara para ulama, apakah wajib seorang yang bertemu dengan seorang muslim wajib baginya untuk mengucapkan salam ataukah tidak? Sebagian ulama mengatakan bahwasanya hukumnya wajib. Kenapa? Karena dalam hadis ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila engkau bertemu dengannya, fasallim alaihi, ucapkanlah salam kepadanya. Dan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dalam bentuk perintah. Dan hukum asal dari perintah adalah wajib.
Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan bahwasanya dia hukumnya wajib. Kemudian pendapat yang kedua, dan ini pendapat yang dipilih oleh jumhurul ulama, mayoritas ulama, mereka mengatakan bahwasanya memulai salam itu hukumnya sunnah, adapun menjawab salam itu hukumnya wajib. Dan ini adalah merupakan kesepakatan para ulama sebagaimana yang dinukilkan oleh Ibnu Abdul Bar rahimahullahu jalla wa ala. Dan ini yang benar, bahwasanya hukum mengucapkan salam ketika bertemu itu hukumnya sunnah, akan tetapi menjawabnya adalah wajib. Mengucapkan salam adalah ibadah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshu salama bainakum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tu'minu la tadkhulunal jannata hatta tu'minu, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kalian mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum, apakah kalian ingin aku kabarkan tentang suatu amalan yang jika kalian lakukan amalan tersebut maka kalian akan saling mencintai? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afshus salama bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian. Sebarkanlah salam di antara kalian. Salam adalah merupakan ibadah yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuk salam yang paling minimal adalah assalamualaikum, dan yang paling sempurna adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jawabannya yang paling minimal adalah waalaikumsalam, dan yang paling sempurna adalah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ketika seorang diberikan salam oleh orang yang memberikan salam, maka wajib untuk dijawab yang semisalnya atau lebih dari yang diucapkan oleh orang yang memberikan salam. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Apabila kalian diberikan salam, fahayyu bi ahsana minha, maka jawab dengan yang lebih baik, aw rudduha, atau yang semisalnya. Jadi ketika seorang itu diberikan salam, assalamualaikum, maka paling minimal dijawab waalaikumsalam, dan yang sempurna adalah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ada orang yang memberikan salam assalamualaikum warahmatullahi, maka jangan dijawab waalaikumsalam saja, akan tetapi paling minimal yang semisal dengannya, waalaikumsalam warahmatullahi, dan yang paling afdal waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan memberikan salam, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala, tidak terbatas kepada orang yang kita ketahui saja. Memberikan salam itu tidak terbatas kepada orang yang kita kenal saja. Di dalam hadis yang sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh salah seorang sahabatnya, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ayyul islami khair?" Wahai Rasulullah, Islam apakah yang baik? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tut'imut ta'am," engkau memberikan makan.
wa taqra'us salam ala man araft wa man lam ta'rif. Engkau memberikan salam kepada orang yang engkau ketahui dan juga orang yang tidak engkau ketahui. Jadi memberikan salam itu bukan terbatas kepada orang yang kita kenal saja. Kita kenal fulan, kita berikan salam. Tapi kalau misalkan kita tidak kenal si fulan, maka kita tidak berikan salam. Ini tidak. Yang dicontohkan oleh Nabi SAW adalah memberikan salam kepada orang yang kita kenal maupun orang yang tidak kita kenal. Inilah akhlak yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza da'aka fa'ajibhu. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Dan apabila dia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Dan undangan itu terbagi menjadi dua, atau al-walimah. Al-walimah itu artinya jamuan makan. Bukan al-walimah itu maknanya adalah pernikahan, tidak. Al-walimah itu jamuan makan artinya. Dan dia terbagi menjadi dua. Ada al-walimah yang disebabkan oleh sesuatu, dan ada al-walimah atau jamuan makan yang tidak disebabkan oleh sesuatu. Jamuan makan yang disebabkan oleh sesuatu, misalkan walimatul urs, jamuan makan pernikahan, undangan pernikahan, syukuran, ada orang yang sudah melaksanakan haji misalkan atau umroh, kemudian pulang dalam keadaan selamat, lalu membuat acara syukuran, atau syukuran khitan, atau yang lainnya. Ada juga walimah, jamuan makan yang tidak disebabkan oleh sesuatu. Misalkan ada orang yang ingin berbagi, kemudian memanggil kaum muslimin datang ke rumahnya, kemudian memberikan makan, ya. Dan hukumnya terbagi menjadi dua. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya, dan ini yang dipegang oleh Az-Zahiriyah dan juga sebagian ulama di dalam mazhab Imam Syafi'i, mereka mengatakan bahwasanya semua undangan itu wajib untuk dihadiri. Semua undangan itu wajib untuk dihadiri. Adapun mayoritas ulama, jumhurul ulama mengatakan bahwasanya yang wajib untuk dihadiri itu hanyalah walimatul urs, undangan pernikahan saja. Undangan pernikahan saja. Akan tetapi undangan pernikahan itu dia menjadi wajib hukumnya untuk dihadiri jika memenuhi syarat-syaratnya. Apa syarat-syaratnya? Yang pertama, kata para ulama kita, yang mengundang adalah seorang muslim. Jika yang mengundang adalah seorang muslim, wajib untuk kita datang ke acaranya. Namun jika yang mengundang adalah orang yang bukan muslim, maka tidak wajib bagi kita untuk hadir. Boleh atau tidak? Jawabannya boleh jika ada maslahatnya. Boleh jika ada maslahatnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, jika di dalam acara tersebut tidak ada ritual-ritual keagamaan. Misalkan kita punya teman kantor orang non muslim misalkan, kemudian ajak kita untuk datang ke acara pernikahan anaknya, dan di dalam pernikahan tersebut tidak ada ritual-ritual keagamaan, acara biasa. Apakah boleh datang? Jawabannya boleh, silahkan. Namun jika yang mengundang adalah seorang muslim, maka dia wajib untuk dihadiri. Wajib untuk dihadiri. Kemudian yang kedua, di antara syarat-syaratnya
adalah undangan tersebut bersifat khusus. Undangan tersebut bersifat khusus. Misalkan datang ke rumah kita undangan khusus untuk Bapak fulan dan keluarga. Nah, ini sifatnya khusus. Dan undangan yang sifatnya khusus wajib bagi kita untuk mendatanginya. Namun jika sifatnya umum, misalkan untuk staf SMP, SMA Muhammadiyah misalkan, maka jika ada seorang yang datang, maka gugurlah kewajiban yang lain. Nah, ini jika sifatnya umum. Namun jika sifatnya khusus untuk Bapak fulan dan keluarga, maka wajib untuk didatangi. Ini syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga, undangan tersebut wajib pada hari pertama walimah saja. Jadi di sebagian daerah itu, di antaranya orang-orang Sulawesi misalkan, ketika dia menikah, maka biasanya ada acara di tempat perempuan dan ada acara di tempat laki-laki. Yang wajib untuk dihadiri hanyalah undangan yang pertama atau walimah yang pertama, tempat yang pertama. Adapun tempat yang kedua tidak wajib. Apakah boleh? Silakan. Ya, siapa tahu masih lapar. Nah, tapi apakah hukumnya wajib? Jawabannya tidak. Yang wajib hanyalah di undangan yang pertama saja. Kemudian di antara syarat yang lainnya, undangan tersebut tidak memberatkan. Undangan tersebut tidak memberatkan. Misalkan ada undangan dia khusus untuk Bapak fulan dan keluarga, tapi tempatnya misalkan di luar daerah, butuh perjalanan jauh, memberatkan dari sisi ongkosnya mahal dan yang lainnya. Apakah wajib untuk kita ke sana? Jawabannya tidak. Kalau diberikan kemudahan, silahkan datang. Namun jika tidak, maka kita tidak berdosa. Ya, ini diantara syarat yang lainnya. Kemudian diantara syarat yang lainnya adalah tidak ada kemungkaran di dalam walimah tersebut. Tidak ada kemungkaran di dalam walimah tersebut. Ya, misalkan ada undangan yang di dalamnya ada makanan dan minuman yang mengandung dosa atau seperti khamar dan yang lainnya, maka ini tidak wajib untuk kita datangi. Jikalau kita punya kemampuan untuk mengubahnya, maka wajib bagi kita untuk datang dan memberikan nasihat kepadanya. Namun jika tidak, maka tidak wajib untuk didatangi. Ya, ini diantara syarat-syarat seorang itu atau undangan walimah pernikahan, baik itu pernikahan yang pertama dan kedua, kapan dia menjadi wajib? Jika terpenuhi syarat-syarat yang telah kita sebutkan tadi. Nah, kemudian kata Nabi SAW, "Idza stansahaka fansahhu." Dan apabila seorang memberikan nasihat atau meminta nasihat kepadamu, seorang muslim meminta nasihat kepadamu, fansahhu, maka berikan dia nasihat. Berkata para ulama, nasihat itu menjadi wajib, ya, hukum memberikan nasihat itu terbagi menjadi dua. Terkadang dia menjadi wajib dan terkadang dia menjadi sunnah. Kapan dia menjadi wajib? Dia menjadi wajib ketika yang pertama dia datang kepada kita meminta nasihat kepada kita. Orang yang datang kepada kita meminta nasihat kepada kita, wajib untuk kita berikan nasihat kepadanya. Kata Nabi SAW, "Wa idza stansahaka fansahhu." Dalam riwayat yang lain, "Fansah lahu." Jika dia meminta nasihat kepadamu, maka berikanlah kepadanya nasihat. Ini wajib. Jika dia datang
kepada kita untuk meminta nasihat. Kemudian yang kedua, dia tidak datang kepada kita untuk meminta nasihat, akan tetapi kita melihat bahwasanya seorang ini jika kita tidak berikan nasihat maka dia akan terjatuh ke dalam bahaya ataupun dosa. Jika kita melihat seorang ini dia tidak meminta nasihat kepada kita, tapi jika dia melakukan sesuatu itu dia terjatuh ke dalam mudarat, bahaya atau dosa, maka wajib bagi kita untuk memberikan kepadanya nasihat. Wajib bagi kita untuk memberikan kepadanya nasihat. Kemudian kapan dia menjadi sunnah? Yang pertama adalah ketika dia tidak meminta nasihat. Terkadang ada seorang guru dengan muridnya misalkan berjalan bersamaan. Kemudian seorang guru ini merasa bahwasanya dia ini seperti bapak untuk muridnya. Dia berikan nasihat-nasihat. Ya bunai, ya anakku, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan iringilah perbuatan dosa itu, keburukan itu dengan kebaikan, maka kebaikan akan menghapuskan dosa-dosa itu. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan berakhlaklah engkau di tengah-tengah manusia dengan akhlak yang mulia. Diminta atau tidak? Tidak diminta, akan tetapi karena dia melihat muridnya ini seperti anaknya, maka dia berikan nasihat. Ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Kemudian yang kedua, dia tidak melihat bahwasanya jika seorang ini melakukannya maka dia terjatuh ke dalam dosa ataupun bahaya, akan tetapi dia melihat bahwasanya itu bermanfaat untuknya. Dia ingin melakukan sesuatu dan sesuatu itu sesuatu yang mubah, akan tetapi dia merasa nasihatnya ini akan memberikan manfaat kepadanya, maka ini hukumnya sunnah dan tidaklah wajib. Hukumnya sunnah dan tidaklah wajib. Kemudian kata Nabi SAW, wa idza atasa fahamidallaha fasammithu. Dan apabila seorang muslim itu bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka doakan dia dengan yarhamukallah. Berkata para ulama, mengucapkan yarhamukallah hanya jika orang yang bersin itu kedengaran mengucapkan alhamdulillah. Jika dia bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah di dalam hati, maka yang pertama tidak perlu diingatkan. Dan terkadang seperti itu, ada orang bersin tidak kedengaran mengucapkan alhamdulillah, kemudian di sampingnya mana alhamdulillahnya. Nah, biasa seperti itu ya. Ini tidak perlu untuk diingatkan. Tidak perlu untuk diingatkan. Karena sebenarnya orang yang bersin kemudian tidak mengucapkan alhamdulillah, itu dia rugi dua hal. Yang pertama, dia tidak mendapatkan nikmat bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapatkan nikmat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dia tidak mendapatkan nikmat didoakan oleh saudaranya. Tidak mendapatkan nikmat didoakan oleh saudaranya. Wa idza atasa fahamidallah fasammithu wa idza marida fa'udhu. Dan apabila seorang muslim itu sakit, maka jenguklah dia. Maka jenguklah dia. Nah, hukumnya ini terbagi menjadi tiga. Hukumnya ini terbagi menjadi itu juga di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya dia hukumnya sunnah. Menjenguk orang sakit itu hukumnya sunnah. Akan tetapi bisa menjadi wajib ketika yang sakit itu adalah kerabat kita. Kata para ulama, misalkan orang tua sakit, maka hukumnya dari sunnah menjadi wajib untuk dijenguk. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya dia hukumnya wajib. Dia hukumnya wajib ya, oleh karenanya
Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala dalam sahihnya meletakkan satu bab. Katanya bab al-wujub, babul wujubi iyadatil marid, ya. Babu wujubi iyadatil marid, bab wajibnya untuk menjenguk orang sakit, ya. Kemudian pendapat yang ketiga mengatakan bahwasanya dia hukumnya fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah, yang dimana jika ada seorang yang telah menjenguknya maka gugur kewajiban yang lainnya, ya. Dia hukumnya wajib akan tetapi wajib kifayah, yang dimana jika ada orang yang menjenguknya maka yang lainnya, ya, jatuh kewajibannya, ya. Kemudian secara singkat, wa idza mata fatba'hu, dan apabila seorang muslim itu meninggal maka iringilah jenazahnya, maka iringilah jenazahnya. Ini menunjukkan bahwasanya orang muslim itu mulia ketika dia masih hidup dan juga mulia ketika dia telah meninggal. Seorang muslim itu mulia ketika dia masih hidup dan juga mulia ketika dia telah meninggal, ya. Tapi mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan kasih sayangnya mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, memfaqihkan kita di dalam agamanya, dan senantiasa memudahkan segala urusan-urusan kita, dan juga terkhusus kepada saudara-saudara kita yang ada di Filistin. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu taala alam wa alam.